Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miftahul Saadah dari kelas PP3D dengan NIM 23080860116. Nah, di sini saya akan menghafalkan hadis-hadis tentang pendidikan, tentang hewan, tumbuhan, kimia, matematika, kemudian ilmu alam, dan juga sunatullah. Selamat menyaksikan. Ada hadis tentang kewajiban pendidik. Hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Nah, artinya dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian itu adalah yang belajar dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Nah, jadi penjelasan pada hadis ini itu adalah Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan untuk mewajibkan untuk kita supaya belajar tentang Al-Quran, tajwid dan lain sebagainya, dan juga mengajarkannya. Nah, jadi di sini Rasulullah itu menyebutkan bahwa begitu tingginya kedudukan umat Islam yang mau belajar Al-Quran, di mana nantinya orang tersebut itu akan memiliki pengetahuan yang tinggi sehingga dapat menganalisis tentang fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di alam ini. Kemudian orang-orang itu dapat mengembangkan teori-teori dan juga mengajarkannya kepada umat-umatnya nanti. Jadi status hadis ini itu sahih karena sudah memenuhi kriteria utama yang sudah ditetapkan oleh ulama. Nah, sanad hadis ini itu bersambung tanpa adanya keterputusan, dan juga setiap perawinya itu sudah terpercaya, memiliki karakteristik yang adil, jujur, kemudian memiliki hafalan yang kuat. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis ini itu adalah pentingnya mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran, di mana orang terbaik di antara umat Islam itu merupakan orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mau mengamalkannya. Nah, di sini nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini itu menunjukkan betapa pentingnya orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pengetahuan luas. Di sini itu orang itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan juga dapat memahami wahyu-wahyu Allah, dan juga dia itu dapat mengamalkan serta mengajarkan Al-Quran kepada semua demi kebaikan umat Islam. Selanjutnya itu ada hadis tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Hadisnya berbunyi, man arada dunya fa'alihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bi'ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Kemudian penjelasan dari hadis ini itu adalah, hadis ini itu mengajarkan bahwa ilmu itu adalah kunci dari keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika kita ingin berhasil menginginkan kesuksesan di dunia, maka ilmu itu memberikan pengetahuan dan juga keterampilan di dunia, di mana pengetahuan itu untuk mengatasi permasalahan hidup yang ada di dunia ini. Kemudian begitu pula dengan ilmu, orang yang ingin meraih kesuksesan di akhirat, maka dia itu harus belajar agama, kemudian juga belajar semua tentang agama untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian bagi orang yang ingin menguasai kedua-duanya, itu hendaklah mereka belajar sungguh-sungguh dengan belajar ilmu dunia dan juga belajar ilmu akhirat. Dengan demikian, ilmu itu menjadi dasar pencapaian tujuan hidup yang seimbang dan juga berkah. Jadi di sini itu ilmu itu sangat penting untuk pengetahuan diri kita sendiri. Kemudian status hadis ini itu termasuk dhaif atau lemah karena terdapat kelemahan pada sanadnya, yakni adanya perawi, di mana perawi tersebut itu dilakukan kredibilitasnya. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis ini itu orang yang menginginkan dunia dan juga akhirat, maka dia itu harus memahami ilmu di dunia dan juga ilmu di akhirat. Kemudian di sini itu dituntut untuk belajar
Agar semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat, maka semakin tinggi pula derajat kita, dan juga hidup kita itu menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan maupun di hadapan umat Islam. Kemudian ada hadis tentang penciptaan alam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu azza wa jalla turbata yawma sabati wa khalaqa fiha al-jibala yawmal ahad wa khalaqa syajara yawmal itsnain wa khalaqal makruha yawma thalatha wa khalaqan nura yawmal arbi'a wa batha fiha ad-dawaba yawmal khamis wa khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asri min yawmil jumu'ah fi akhiril khalqi fi akhir sa'ah min sa'atil jumu'ati fi ma bainal asri ilal lail, yang artinya Allah Azza wa Jalla menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung pada hari Minggu, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan yang dibenci atau keburukan itu pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, memperkembangbiakan hewan-hewan pada hari Kamis, menciptakan Adam alaihissalam setelah asar di hari Jumat, pada akhir ciptaan di saat akhir hari Jumat antara asar sampai malam. Penjelasan hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu menjelaskan urutan penciptaan alam oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada 7 hari, di mana hadis ini itu menekankan pentingnya setiap penciptaan dan memahami setiap penciptaan yang Allah ciptakan ini dengan kita berusaha untuk berbuat baik, berbondong-bondong melakukan kebaikan atas nikmat yang sudah diberikan Allah di alam semesta ini. Hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap aspek yang ada di alam ini itu diciptakan dengan tujuan dan juga hikmah tertentu. Nah, serta menggarisbawahi kemuliaan pada hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari di mana Adam itu diciptakan, dan juga hari di mana status hadis ini itu adalah status hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ini berstatus sahih, karena sudah di dalamnya itu termasuk 2 kitab hadis ulama yang disebut Kutub al-Sittah yang menunjukkan tingkat otentikitas yang sangat tinggi. Kemudian nilai yang terkandung di dalam hadis ini itu adalah mengajarkan kita tentang urutan penciptaan alam semesta yang teratur dan sudah terencana dan juga penuh hikmah. Kemudian menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu merupakan ciptaan Allah dengan tujuan tertentu, dan juga mengingatkan kita agar selalu menghadapi segala bentuk ujian maupun semuanya yang ada di alam ini itu atas kehendak Allah. Kemudian di sini itu perlunya mengajarkan pentingnya memahami dan juga menghormati di setiap ciptaan Allah sebagai bagian dari sistem yang saling berhubungan. Jadi hadis ini itu menekankan bahwa semua yang ada di alam ini itu adalah ciptaan Allah. Yang selanjutnya itu ada hadis tentang kimia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syariban nabidza minkum falyashrabahu zabiban fardan au tamran fardan au busran fardan. Artinya dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian meminum perasan nabis, hendaklah ia minum perasan anggur saja, atau kurma masak saja, atau kurma muda saja. Jangan mencampurinya saat membuat perasan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis ini itu adalah Nabi Muhammad SAW itu menyarankan agar membuat nabis seorang itu tidak mencampur perasan anggur dengan perasan kurma, baik kurma masak maupun kurma muda. Tujuannya hadis ini itu adalah untuk menjaga keaslian rasa dan juga manfaat dari masing-masing bahan, serta untuk menghindari kemungkinan kebingungan atau penyalahgunaan dalam konsumsi minuman tersebut. Dalam konteks kimia, hadis ini itu dianjurkan untuk menghindari pencampuran bahan yang dapat menghasilkan reaksi kimia yang tidak diinginkan, seperti anggur, kurma masak, dan juga kurma muda itu masing-masing mengandung komponen kimia yang berbeda. Percampuran bahan-bahan tersebut itu bisa mengubah proses fermentasi yang terjadi, yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi rasa, kandungan alkohol, bahkan kualitas nabis itu sendiri. Kemudian status hadis pada hadis ini itu adalah
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dianggap sahih karena hadis ini itu riwayatnya itu melalui sanad yang kuat dan juga terpercaya yang memenuhi kriteria di mana dapat dikatakan sebagai hadis sahih menurut para ahli hadis. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis ini itu mengajarkan pentingnya menjaga keaslian, kehati-hatian dan juga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama. Yang selanjutnya itu ada hadis tentang larangan mencemari lingkungan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Attaqul malaina thalathatal baraza fil mawaridi wa qari'atit tariqi wa jilli, yang artinya takutlah kalian terhadap 3 hal yang terlaknat, diantaranya buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan juga tempat berteduh. Dalam hadis ini itu Nabi SAW itu menjelaskan bahwa larangan untuk buang air besar di sumber air. Nah, sebagaimana kita ketahui apabila ada air pada sumbernya itu tercemari dengan kotor, maka akan mengancam kehidupan banyak orang, sementara air itu adalah kebutuhan utama manusia. Kemudian Nabi SAW itu juga melarang buang air besar di jalan atau di bawah tempat berteduh. Nah, dalam konteks sekarang ini itu jalan itu menjadi tempat berteduh, dapat dimaknai sebagai tempat dan juga fasilitas publik semisal seperti jalan raya, kemudian terminal, jembatan, penyeberangan, halte, dan lain sebagainya. Nah, hadis ini itu mengajarkan tentang etika kebersihan yang sangat penting dalam Islam. Menjaga kebersihan di tempat umum, sumber air, dan juga lingkungan sekitar itu merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi, hadis ini itu juga menunjukkan bahwa kebersihan itu bukan hanya soal urusan pribadi, tetapi juga soal tanggung jawab sosial untuk menjaga kenyamanan dan juga kesehatan orang lain. Kemudian status hadis ini itu adalah sahih karena memiliki sanad yang bersambung di mana setiap perawinya itu dalam rantai periwayatannya itu terpercaya dan juga adil. Nah, kemudian nilai yang terkandung dalam hadis ini itu diantaranya itu kita dituntut untuk menjaga kebersihan, di mana kebersihan itu merupakan sebagian dari iman, kemudian tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, kemudian menjaga adab dan etika kesopanan, kemudian juga menghindari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, baik itu kesehatan diri sendiri maupun kesehatan lingkungan, di mana kesehatan lingkungan itu sangat berpengaruh pada kesehatan diri sendiri. Yang selanjutnya itu ada hadis tentang menyayangi hewan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Attaqullaha fi hadhil bahaimil mu'jamati farkabuha sholihatan wa kuluha sholihah, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini, tunggailah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian penjelasan dari hadis ini, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini itu mengajarkan umat Islam untuk selalu memperlakukan hewan itu dengan baik, menyayangi mereka dengan penuh kasih sayang. Nah, dalam hadis ini juga itu umat Islam itu diingatkan untuk bertakwa kepada Allah dengan tidak menyiksa hewan-hewan yang tidak dapat berbicara ini. Nah, baik dalam hal penggunaannya maupun dalam pemanfaatannya. Nah, di hadis ini itu juga menekankan pentingnya berbuat baik kepada hewan sebagai bagian dari bentuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian status hadis ini itu adalah sahih menurut sebagian besar para ulama hadis. Nah, hadis ini itu dinilai sahih karena memiliki sanad yang bersambung dan juga terdiri dari perawi yang dikenal kredibilitasnya dan juga hafalannya yang sangat kuat. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis ini itu adalah kewajiban berbuat baik kepada hewan, kemudian pentingnya kasih sayang dan juga keadilan terhadap hewan, tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu ada hadis tentang matematika, tentang kapasitas untuk perut. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Mala'adamiyun wi'asyara min batanin hasbul adamiyyi laqima tuyuqima sulbahu fa'inu walabat al-adamiyya nafsuhu fasulusul lil-ta'ami wasulusul lisyarabi wasulusul lin-nafsi, yang artinya tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Ukuran bagi perut anak Adam itu adalah
beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika hawa nafsunya menguasai dirinya, maka sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk bernafas. Penjelasan dari hadis ini itu adalah hadis ini itu mengajarkan tentang pentingnya menjaga pola makan dan juga mengontrol nafsu makan. Rasulullah itu menegaskan bahwa perut manusia itu adalah tempat yang paling buruk jika diisi dengan berlebihan. Nah, sebagai ukuran bijak, perut itu seharusnya hanya diisi dengan 3 bagian, seperti untuk makan, untuk minum, dan juga sepertiganya itu sisanya untuk udara atau bernafas. Nah, di sini itu mencerminkan tentang prinsip keseimbangan dalam hidup, di mana manusia itu disarankan untuk tidak berlebihan dalam memakan dan juga meminum. Nah, serta pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan juga memberikan ruang untuk bernafas yang cukup bagi tubuh. Nah, adapun jika kita melihat hadis ini secara matematik, itu makan akan diperoleh operasi hitung, maka diperoleh operasi hitung dengan penjumlahan sepertiga makanan ditambah sepertiga minuman ditambah sepertiga untuk bernafas, sama dengan 1 kapasitas perut. Nah, hal ini itu dikarenakan karena porsi makan, minum, dan juga untuk bernafas itu masing-masing itu terdiri dari sepertiga bagian dari kapasitas perut. Nah, dengan demikian terlihat jelas bahwa Nabi SAW itu selain menyampaikan keterkaitan tidak berlebihan dalam urusan makanan, itu juga melakukan operasi hitung pecahan matematika secara tidak langsung. Nah, kemudian status hadis ini itu adalah doif atau lemah. Nah, dalam penilaian para ulama, sanad dari hadis ini itu belum mencapai derajat sahih karena terdapat perawi yang dianggap lemah atau kurang dalam periwayatannya, meskipun ada juga yang menganggap hasan atau baik dan juga dengan alasan tertentu. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis ini itu adalah mengajarkan agar kita itu tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan perut. Nah, di sini itu mengajarkan untuk menjaga keseimbangan dalam mengisi perut, kemudian mengatur pola makan yang sehat dan juga mengendalikan hawa nafsu yang diinginkan kita. Kemudian yang terakhir ada hadis tentang menanam pohon yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yarisu warsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah, rawahul Bukhari. Nah, yang memiliki arti dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang muslim pun yang menanam pohon atau menabur benih tanaman lalu setelah ia tumbuh dimakan oleh buruh, manusia ataupun hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini itu menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberi pahala untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Nah, bahkan yang tampaknya sederhana seperti menanam pohon itu, meskipun seseorang mungkin tidak langsung memperoleh manfaat, akan tetapi manfaat yang diterima ketika kita menanam itu diterima oleh makhluk lain seperti manusia ataupun hewan, yang mana akan dihitung sebagai amal jariah atau sedekah. Nah, hadis ini itu juga menunjukkan betapa besarnya nilai amal baik dalam Islam, termasuk berbuat yang bermanfaat untuk lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian status hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Nah, ini dinilai sahih karena memenuhi syarat-syarat keabsahan hadis yang kuat. Nah, sanadnya itu bersambung tanpa terputus. Nah, perawi-perawi yang terlibat dalam hadis ini itu sudah dipercaya dan juga adil, serta matanya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kemudian nilai yang terkandung dalam hadis ini itu diantaranya kepedulian terhadap lingkungan, kemudian amal jariah, berbagai manfaat dengan sesama makhluk hidup, pentingnya niat dalam setiap amal. Nah, jadi ketika kita menanam pohon itu kita harus memiliki niat. Saya niat menanam pohon karena Allah, dan juga nantinya itu akan menumbuhkan hasil yang sesuai dan juga berkah di hadapan Allah SWT.
Nah, sekian penjelasan dari 8 hadis yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.